Imam Tirmidzi Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa orang puasa Ramadan didasari iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa yang berlalu dan yang akan datang. Artinya yang akan datang akan dijaga untuk tidak berbuat dosa kembali. Juga diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang berdiri di malam hari menghidupkan ibadah di malam hari di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa yang telah berlalu. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian Allah berkata, ini hadis qudsi, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dilipat gandakan pahalanya baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah ibadah untukku semata dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Kenapa dikatakan untuk Allah sendiri semata? Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya karena Allah, padahal istri ada di rumah. Meninggalkan makannya dan minumnya karena Allah, padahal makanan dan minuman juga tersediakan. Itu semuanya ditinggalkan walaupun ada dan dia lagi membutuhkan, itu adalah min ajli, karena aku, kata Allah. Maka puasa adalah karena aku dan aku sendiri yang akan membalas. Puasa adalah ibarat tameng dari neraka yang akan melindungi orang itu daripada siksaan neraka. Dan bau yang tidak sedap dari mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada minyak misik. Karena Allah itu menilai ibadah, bukan nilai bau. Itu manusia, tapi Allah adalah menilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jika seseorang berpuasa di harinya, maka fala yarfuth, jangan berbicara yang tidak baik, berbicara jorok, berbicara porno. Wala yafsuk, jangan berbuat fisik, jangan berbuat kemaksiatan kepada Allah. Wala yajhal, jangan berbuat kebodohan. Contohnya apa? Jika ada seseorang mengajak bertengkar atau mencaci dia, maka jangan menjadi orang bodoh juga, meladeni dan membalas dengan cacian, tapi ucapkan, sesungguhnya aku adalah orang berpuasa. Pertama, untuk mengingatkan dirinya, nggak perlu menjawab karena itu adalah kebodohan. Kedua, mengingatkan orang yang membuat gara-gara tadi itu supaya tidak melakukan itu karena itu adalah tidak layak bagi orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa orang yang tidak meninggalkan dalam puasanya ucapan yang tidak benar dan beramal yang tidak benar, maka tidak ada nilai di sisi Allah sekalipun dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka hanya sekedar itu yang didapatkan, pernah menahan lapar, pernah menahan haus, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ghibah itu adalah membatalkan puasa. Yang dimaksud membatalkan pahala puasa. Walaupun itu amalan sahih tapi tidak bernilaikan pahala. Tidak bernilaikan pahala. Karena itu jangan hanya sekedar untuk ibadah sah saja, tapi ibadah sah dan diterima oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadatan sahihatan makbulah. Ibadah yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagi orang berpuasa Allah sediakan dua kebahagiaan khusus. Pertama, kebahagiaan jika lagi berbuka. Subhanallah. Walaupun makanan sederhana, tapi Allah berikan itu adalah kebahagiaan, kepuasan. Dan kebahagiaan jika bertemu dengan Tuhannya alias mati, karena dia akan menjadi orang yang diterima oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah satu bisyarah bagi orang beriman. Surga ia akan dapatkan jika sabar mencegah syahwatnya dengan puasa, sabar untuk meningkatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang sabar, dia akan meraih pahala besar. Siapa orang syukur, dia akan mendapatkan setelah kesulitannya pasti kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang bersedekah, dia akan mendapatkan kelebihan daripada rizki dan anugerah Allah. Siapa orang memperbagusi ibadah, maka orang itu berarti telah mempersediakan, telah menabung amal-amal soleh untuk masa depannya hari kiamat. Siapa orang ikhlas dalam ibadahnya, dalam puasanya dan qiyamul lailnya, maka Allah ampuni dosanya. Siapa orang yang mengingat Allah di dirinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut namanya di hadapan para malaikat Allah. Siapa orang yang melazimi takwa, dia akan meraih keberuntungan dan kabar gembira dari Allah. Siapa orang yang telah berlalu dari bulannya, bulan Ramadan, kemudian diingatkan di sini telah berlalu 10 hari bulan Ramadan, tinggal 20 hari berikutnya, ya. Karena itu jangan sampai lupanya kita di 10 hari yang sekarang ini kita akan gandakan. Justru kita akan sadarkan diri, kita maksimalkan ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan panjang umur bagi kita melakukan puasa sampai tuntas, dan insyaallah ketemu di Ramadan yang akan datang. Ketahuilah bahwa siapa orang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam segala kesulitannya. Allah akan bagi rizki tanpa susah payah, dan semua urusan yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam.